Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk sombong, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tunduk, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepada Allah. Kenapa? Karena kita mengakui hanya Allah yang maha besar, sementara kita semua kecil di hadapan Allah. Ma mana'aka alla tasjud id amartu. Apa yang melarangmu, yang menghalangimu untuk tidak mengikuti perintah Allah itu ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam itu? Ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripada dia. Jadi bibit kesombongan itu muncul dari perasaan lebih baik. Bagaimana Nabi Ibrahim itu mengkomunikasikan sebuah perintah Allah yang wajib itu untuk dilaksanakan. Kita belajar menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang suami yang bijaksana dalam menjalankan kewajiban, diterima oleh anaknya, diterima oleh istrinya, diterima oleh keluarganya. Jadi tidak cukup Bapak Ibu itu hanya tahu hukum wajib, hukum haram, tapi harus tahu bagaimana caranya menyampaikan hukum itu supaya orang itu senang menerimanya. Kita ingin belajar dari Nabi Ibrahim ya, cara mengambil keputusan bagaimana, cara mengkomunikasikan perintah wajib dan lain-lain itu bagaimana. Sama nanti kita juga ini bisa kita budayakan dalam kehidupan yang lain. Misalnya Bapak Ibu menjadi kepala desa, misalnya Bapak nanti menjadi pejabat ya, harus tahu apa yang diinginkan dan diharapkan oleh rakyatnya. Jangan sampai kita mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan regulasi, mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang itu ternyata tidak diharapkan oleh masyarakatnya. Kita saksikan di berbagai media itu ya, sejumlah peraturan perundang-undangan itu menuai kontroversi, menuai kritikan, menuai resistensi, perlawanan. Kenapa? Karena sebelum diundangkan itu tidak mampu dikomunikasikan dengan baik. Seorang pemimpin tidak mampu mengerti, memahami apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, yang diinginkan oleh rakyatnya. Sehingga ketika itu dibahas, kemudian disahkan, diberlakukan, itu menuai kontroversi, menuai resistensi, menuai demo, perlawanan di mana-mana. Dengan penuh keyakinan, yakin dengan seyakin-yakinnya kalau itu perintah Allah, yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan bagi kita yang taat untuk menjalankan perintahnya itu. Kalau kita ingin meniru Siti Hajar, Siti Hajar itu punya keyakinan yang sangat luar biasa, yang melampaui semuanya. Kalau memang itu perintah dari Allah, dia yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang betul-betul dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesabaran, keikhlasan melaksanakan. Sebuah keyakinan yang kemudian dibarengi dengan ikhtiar, dengan kerja keras ya, ternyata menemukan hasil. Ada hasilnya. Hasil itu tidak mengkhianati proses. Siti Hajar berusaha dulu, kerja keras, keluar keringat, lari dari Safa ke Marwah, baru dia dapat hasilnya. Begitu juga dengan kita. Kita kalau menginginkan sesuatu, tidak cukup hanya yakin saja kepada Allah, tapi kita nggak mau berusaha. Yakinan itu wajib juga didukung dengan usaha, dengan ikhtiar. Nabi Ibrahim sebagai suami, sebagai ayah, dengan anaknya Ismail, dengan istrinya, semuanya kompak gitu. Kok bisa gitu loh, kompak melaksanakan ketaatan terhadap perintah Allah yang sangat berat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wahdah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Pesantren Kiai Haji Bahauddin Mudhari yang berbahagia,
mengawali kajian rutin kita, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga petang ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Nikmat kesempatan, alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita dengan urusan duniawi, kita masih bisa membagi waktu, membagi tenaga untuk istiqomah melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dan juga istiqomah untuk mengaji bersama di masjid tercinta kita ini. Kita juga diberikan banyak nikmat lain, nikmat sehat. Alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehat walafiat, karena semuanya bisa melangkahkan kaki untuk bersama-sama hadir mengaji di masjid kita ini. Nikmat iman, nikmat kesadaran, semuanya kita gunakan dengan sangat baik, dengan membuktikan diri menjadi hambanya yang bersyukur. Kita semuanya gunakan dalam rangka untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang berbahagia, salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, kita masih berada pada suasana Idul Adha, sebuah peringatan yang setiap tahun kita laksanakan. Yang namanya peringatan, sejatinya kita itu ingat apa yang berada dalam peristiwa itu. Oleh karena itu menjadi penting kita bisa memahami ibrah, pelajaran dalam peristiwa peringatan itu, supaya peringatan Idul Adha yang kita laksanakan setiap tahun itu bermakna dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi yang beriman, sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat, maupun dalam kehidupan yang lebih luas, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tidak mau hanya memperingati sebatas rutinitas ritual. Setiap tahun rutin kita melaksanakan ritual keagamaan itu, tapi tidak ngefek sama sekali dalam kehidupan kita. Kita tidak ingin seperti itu. Bagi kita yang beriman ini, semua amal ibadah yang kita laksanakan, walaupun itu ritual yang sifatnya juga pribadi, tapi juga sejatinya bisa membangun makna-makna sosial, bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita peringati Idul Adha itu dengan benar-benar ingat dengan sejumlah pelajaran-pelajaran, ibrah-ibrah yang berada di dalam peristiwa itu. Biasanya kita memahami Idul Adha itu selalu dihubungkan dengan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemudian yang kedua, biasanya memahami Idul Adha itu dihubungkan dengan peristiwa lain, peristiwa haji, di mana seluruh umat Islam berkumpul melaksanakan ritual haji, yang salah satunya yang terkenal itu adalah wukuf di Arafah itu. Paling tidak dua peristiwa itu yang biasanya dihubungkan dengan perayaan atau peringatan Idul Adha, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Saya ingin mereview ya, atau menambahkan mungkin bagian-bagian penting yang belum tersampaikan ya, oleh ustadz kita atau oleh kiai kita ya, yang sudah berkali-kali disampaikan dalam setiap momen perayaan atau peringatan Idul Adha. Kita kaji pada malam hari ini dalam waktu yang sangat singkat ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam peringatan Idul Adha itu kita memulainya dengan takbir. Jadi ketika kita berangkat itu pagi-pagi kita sudah bersama-sama mengumandangkan takbir ya. Bahkan di malam hari ya, kita juga mendengarkan bersaut-sautan umat Islam mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Itu kalimat utama yang kita kumandangkan dalam peringatan itu. Sejauh mana pemahaman kita dan penghayatan kita terhadap takbir ini, itu menjadi penting untuk kita pahami. Selanjutnya spirit takbir itu kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara sederhana ya, kalau kita terjemahkan Allahu Akbar itu kan mengakui bahwa Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Itu pengakuan jujur seorang hamba dengan penuh ketundukan, penuh ketaatan ya. Mengakui bahwa Allah lah yang maha besar itu. Dan sebaliknya mengakui dirinya ya, walaupun dia berstatus secara sosial, secara ekonomi ya, mungkin orang terpandang ya, tetapi dia kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk sombong, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tunduk, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepada Allah. Kenapa? Karena kita mengakui hanya Allah yang maha besar, sementara kita semua apapun status sosial ekonominya, kita ini semuanya kecil di hadapan Allah. Apakah yang kaya seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, apakah dia yang punya jabatan ya, semuanya kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, spirit takbir ini perlu kita hadirkan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Ya, karena kita hidup di zaman modern di mana semua orang itu berlomba-lomba ya, untuk membuktikan dirinya hebat, menguasai persoalan duniawi. Setiap hari kita berikhtiar untuk mendapatkan kekayaan. Sangat mungkin ketika dia mendapatkan banyak kekayaan, ya, dia sombong, dia menyombongkan diri, lupa dengan takbir yang dikumandangkan itu. Ya. Mereka yang bersaing untuk mendapatkan jabatan, ya, kemudian dia dapat jabatan itu, ya, perlu mengingat takbir yang dikumandangkan, ya, bahwa jabatan itu tidak dipakai untuk sombong-sombongan. Kenapa? Karena kesombongan itulah ya, yang menyebabkan seorang makhluk yang dulunya dimuliakan, yang dulunya taat, berada di sorga, kemudian dia dicap durhaka dan diusir dari sorga. Saya kira kita semuanya ingat cerita iblis itu ya. Iblis itu Bapak Ibu dulunya ada di sorga ya. Dalam cerita yang populer coba ingat Bapak Ibu, iblis itu ada di sorga loh ya. Bukti bahwa pada awalnya makhluk yang namanya iblis itu dimuliakan. Karena nggak mungkin kalau nggak mulia dia ada di sorga, ya kan? Coba dibaca di dalam surah Al-Baqarah itu, bagaimana kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud, tanda hormat, tanda sifat menghargai orang lain yang baru diciptakan yang namanya Adam.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah tatkala kami perintahkan kepada seluruh malaikat itu untuk sujud. Ya, sujud di sini adalah sujud untuk menghormati orang lain, menghargai orang lain. Ya, yang baru diciptakan, baru hadir di sorga yang namanya Adam itu. Fasajadu, semuanya sujud, semuanya taat. Jadi ketika Allah perintahkan kepada seluruh malaikat di sorga itu, semuanya taat Bapak Ibu. Sujud semuanya, hormat semuanya, ya. Kecuali satu yang gak mau, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis itu? Aba wastakbar, dia enggan, menolak, dia gak mau. Wastakbar, dan dia juga sombong. Jadi iblis itu menolak untuk taat kepada perintah Allah. Karena apa? Karena dia itu sombong. Hati-hati, orang yang sombong itu bisa keluar daripada ketaatan loh. Ya, seperti ceritanya iblis ini. Ya, orang yang sombong itu bisa keluar dari ketaatan. Ini terbukti dari cerita iblis. Yang lain taat, sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah, semuanya sujud, semuanya hormat. Satu yang tidak mau, yang namanya iblis itu. Kenapa? Aba wastakbar, dia menolak dan dia sombong. Nah, singkat cerita, ditanya oleh Allah, kenapa kamu kok menolak untuk sujud, tidak taat dengan perintah Allah itu? Dalam ayat lain Allah bertanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma mana'aka alla tasjud id amartu. Apa yang melarangmu, yang menghalangimu, ya, untuk tidak mengikuti perintah Allah itu ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam itu? Apa jawabannya iblis? Ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripada dia. Coba perhatikan kata-kata iblis ini. Ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripada dia. Jadi bibit kesombongan itu Bapak Ibu, itu muncul dari perasaan lebih baik. Jadi kalau muncul di hati dan pikiran kita, ya, ana khairun minhu, ya, perasaan lebih baik daripada orang lain. Kalau iblis ini alasannya apa? Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Itu alasannya iblis, sehingga dia merasa lebih baik karena secara fisik dia merasa lebih baik. Saya ini bahannya istimewa dari api, sementara dia itu bahannya dari tanah, dari celot yang kita injak-injak setiap hari itu. Mungkin kalau kita boleh membaca pikirannya iblis seperti itu, saya secara fisik lebih baik daripada dia. Nah, ini juga bisa dikembangkan dalam permisalan yang lain, ya. Ada orang merasa lebih baik mungkin bukan karena fisiknya, ya. Mungkin karena kekayaannya. Saya ini lebih kaya daripada dia, ya. Dia walaupun setiap hari banting tulang, lembur, tapi tetap lebih banyak saya dapat rezeki daripada dia. Ya kan, bisa saja ada perasaan itu muncul, dan itu kadang-kadang tidak sadar menyelinap di hati dan pikiran kita. Atau karena ilmunya, dia merasa lebih pandai, lebih alim, ya. Karena dia S1, S2, S3, atau bahkan dia profesor misalnya, ya. Sering muncul itu ana khairun minhu, itu sering muncul. Atau karena berbeda yang lain, berbeda ormasnya, berbeda mazhabnya, berbeda partainya, berbeda status sosialnya. Saya pejabat, dia rakyat biasa misalnya, ya, itu kadang-kadang sering muncul perasaan sombong, merasa lebih baik daripada yang lain. Oleh karena itu menjadi sangat penting semangat takbir itu
kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah benar itu. Setiap pagi kita bertakbir kepada Allah itu sudah benar. Itu sebenarnya menandai semangat kehidupan kita. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari mestinya kita itu tawadhu. Ya, tidak boleh menyombongkan diri dalam berikhtiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sudah benar, ya. Jadi setiap hari, setiap kita keluar pagi berikhtiar untuk mencari nafkah kehidupan duniawi, ingat kita harus takbir kepada Allah. Tidak boleh sombong. Karena bahaya kalau sombong. Bisa keluar daripada ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ya, saya ingin mengambil bagian lain yang mungkin belum tuntas disampaikan. Coba Bapak Ibu perhatikan, ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu mengkomunikasikan sebuah perintah Allah yang wajib itu untuk dilaksanakan. Kita belajar menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang suami yang bijaksana dalam menjalankan kewajiban. Ya, ini ada perintah dan perintah itu wajib. Ya, bahkan kalau kita belajar fikih itu atau usul fikih itu al aslu fil amri lil wujub. Ya, asal daripada perintah itu wajib. Ini perintah Allah, ya, kepada seorang nabi, ya, Nabi Ibrahim. Nah, walaupun wajib, coba perhatikan, ya, bagaimana cara Nabi Ibrahim menyampaikan hukum wajib itu, sehingga yang awalnya itu menjadi kewajiban bahkan tergolong berat sekali kewajiban itu bisa efektif diterima oleh anaknya, diterima oleh istrinya, diterima oleh keluarganya. Ya. Jadi tidak cukup Bapak Ibu itu hanya tahu hukum wajib, hukum haram, tapi harus tahu bagaimana caranya menyampaikan hukum itu supaya orang itu senang menerimanya, ya, supaya dengan bijaksana kita bisa melaksanakannya bersama-sama. Ya. Coba perhatikan kata-kata Nabi Ibrahim, ya. Ya. Allah berfirman, ya, inni arafil manami anni adzbahuka, ya. Sesungguhnya aku diperintahkan di dalam mimpiku itu anni adzbahuka, ya, untuk menyembelih kamu, ya. Fandur madza taro. Nah, ini kata-kata ini yang perlu saya garis bawahi. Fandur madza taro. Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Nabi Ismail, bagaimana pendapatmu dengan perintah ini? Perintah ini berat loh. Bahkan mungkin sebagian orang mengatakan irasional, tidak masuk akal. Masa ada perintah menyembelih itu anak kesayangan? Coba, anak itu kan simbol kebahagiaan. Bahkan Cak Nareng Madura parcoma abini sokih montandi keturunan. Artinya apa? Keturunan itu, anak itu adalah simbol kebahagiaan, simbol cinta, kasih sayang. Tetapi Allah memerintahkan untuk mengorbankan apa yang paling kita sayangi itu. Dan itu turun perintah itu kepada Nabi Ibrahim. Coba bayangkan kalau itu berada pada posisi kita sebagai bapak. Kalau itu misalnya terjadi pada bapak yang lama merindukan kelahiran atau kehadiran seorang anak, dengan istrinya yang pertama dia tidak dapat anak, kemudian sampai menikah lagi, baru kemudian berusaha berdoa siang malam baru diberikan anak. Setelah anaknya lahir, tumbuh, berkembang, sukses, taat kepada orang tua, tiba-tiba turun perintah yang sangat berat itu. Bagaimana rasanya sebagai seorang bapak kalau itu terjadi pada diri kita? Pasti berat, ya. Pasti berat. Bagaimana juga sebagai seorang ibu kalau misalnya
sudah lama merindukan seorang anak, mengandung 9 bulan, ya. Yang Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana perjuangan seorang ibu mengandung anaknya itu sampai melahirkan. Tahu-tahu setelah anak kesayangannya itu lahir, menjadi anak yang berbakti, toro ocak dek karing tua, tiba-tiba diperintahkan untuk dikorbankan itu. Itulah yang dirasakan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tapi ini perintah dari Allah, dan itu wajib untuk dilaksanakan. Nah, Ibrahim walaupun sebagai seorang pemimpin, dia punya kewenangan untuk melaksanakan perintah itu, tapi dia tidak sewenang-wenang, tak ngalak sakar petibi. Dia masih sempat untuk bertanya, minimal bertanya, ya, kepada anaknya yang kebetulan juga menerima perintah itu. Bagaimana anakku? Ini berat loh. Kamu bisa enggak untuk melaksanakan itu? Kira-kira dalam bahasa kita seperti itu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, artinya apa? Ya. Walaupun kita ini pemimpin, punya kewenangan, ya, untuk memaksakan perintah itu dilaksanakan, tapi ada caranya yang bijaksana yang perlu dilakukan, sehingga perintah itu bisa diterima dengan baik, diterima dengan penuh kesabaran. Ya, buktinya apa? Buktinya Nabi Ismail langsung menjawab, ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkan anakmu ini, ya, termasuk orang-orang yang bersabar, ya. Karena komunikasinya baik, cara penyampaiannya bijaksana, ya, anaknya mau menerima perintah itu. Nah, ini penting bagi kita sebagai seorang bapak. Ketika kita mengambil keputusan di dalam keluarga, perlu belajar dari Nabi Ibrahim. Apalagi ini keputusan sangat penting, sangat menentukan, bahkan sangat berisiko. Kalau tidak rembukan sama keluarga, bisa perang Israel Hamas, Bapak Ibu, setiap hari di keluarga kita itu, ya. Walaupun baik, yang mau dilaksanakan ini baik, tapi kalau tidak dirembukkan, dimusyawarahkan dengan baik-baik, bisa tak toro ocak, ya. Tetiru musa montero binina mon anakna toro ocak, ya. Caranya harus baik, ya. Harus dimusyawarahkan dengan baik, disampaikan dengan baik. Kenapa? Karena ini keputusan penting, harus diambil. Semuanya akan menanggung resikonya, ya. Saya kasih contoh misalnya, ya. Mungkin ini juga terjadi di lingkungan Bapak Ibu. Kemarin kita ingin melaksanakan ibadah kurban, ya. Semua kita berlomba-lomba untuk berkurban. Yang punya banyak uang, pasti yang terbaik adalah sapi, ya. Yang nggak punya uang ya kambing, itu pun mungkin bisa urunan, iya kan? Pernah nggak terjadi di lingkungan Bapak Ibu, ya? Di rumah saya itu ada orang, ya, rajin ke masjid, rajin pengajian. Nah, tengkar dengan istrinya, dengan keluarganya, gara-gara apa? Gara-gara tidak bilang bahwa dia akan mengorbankan sapi yang ada di kandangnya, Bapak Ibu. Memang baik, berkorban itu baik. Ada 3 sapi di kandangnya. Dia hanya bilang cuman 1 kok. Masa keberatan sih, ya, tanpa didahului dengan rembukan, musyawarah, ya, H-1 dibawa dari kandangnya, ya. Ya pastilah, ya, anggota keluarganya bertanya, mau dibawa kemana, kan gitu, iya kan? Nah, itu kalau tidak dijelaskan dengan cara baik-baik,
jauh-jauh hari sebelumnya, itu bisa jadi masalah Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata saya ngarek benare itu bukan hanya dia, istrinya juga rajin ngarek, anaknya juga ya. Nah akhirnya apa? Keinginan kita untuk berkurban, dan itu adalah sesuatu yang sangat baik, akhirnya bermasalah ya, karena kita tidak mampu mengambil keputusan di lingkungan keluarganya untuk kompak mengorbankan sapi yang dipelihara dan dirawat setiap hari itu. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, oleh karena itu sekali lagi kita ingin belajar dari Nabi Ibrahim ya, cara mengambil keputusan bagaimana ya, cara mengkomunikasikan perintah, wajib dan lain-lain itu bagaimana ya. Sama nanti kita juga ini bisa kita budayakan dalam kehidupan yang lain. Misalnya Bapak Ibu menjadi kepala desa ya, misalnya Bapak nanti menjadi pejabat, ya kan? Bapak Ibu harus bisa tahu apa yang diharapkan oleh bawahannya, ya. Harus tahu apa yang diinginkan dan diharapkan oleh rakyatnya. Jangan sampai kita mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan regulasi, mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang itu ternyata tidak diharapkan oleh masyarakatnya, ya. Kan banyak itu kita saksikan di berbagai media itu ya, sejumlah peraturan perundang-undangan itu menuai kontroversi, menuai kritikan, menuai resistensi, perlawanan ya. Kenapa? Karena sebelum diundangkan itu tidak mampu dikomunikasikan dengan baik ya. Seorang pemimpin tidak mampu mengerti, memahami apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, yang diinginkan oleh rakyatnya ya. Sehingga ketika itu dibahas kemudian disahkan, diberlakukan ya, itu menuai kontroversi, menuai resistensi, menuai demo, perlawanan di mana-mana ya. Seperti kasusnya undang-undang apa? Hah? Iya, tapera yang sebentar, yang kemarin rame ya. Ya, tapera itu katanya tabungan ya. Bapak Ibu kalau tabungan boleh dipaksa, harus nabung gitu. Enggak kan? Katanya tabungan, jadi penjelasannya itu kan tabungan. Tapi kan banyak yang bertanya, masa tabungan itu dipaksa? Kita nabung kan enggak pernah dipaksa. Kalau punya uang kita nabung, kalau nggak punya uang kan enggak. Itu kan kebiasaan kita di masyarakat seperti itu. Tapi ini ada tabungan, penjelasannya kan tabungan, tapi itu wajib. Langsung main potong gitu loh. Itu kalau diberlakukan pasti banyak yang keberatan. Itu mestinya sebelum diberlakukan harus ditanya dulu. Bisa nggak ini diberlakukan gitu ya. Khawatir nanti banyak yang keberatan ya. Alasannya supaya nabung beli rumah, punya rumah. Saya mau, asalkan rumahnya ada dulu baru saya mau nabung. Rumahnya ada dulu baru saya mau nabung. Tapi ini rumahnya belum ada, disuruh nabung duluan, dipaksa lagi ya kan. Banyak yang menuai kontroversi dan banyak orang yang tidak mau, tidak setuju. Nah, ini contoh dalam kehidupan sosial. Bagaimana seorang pemimpin tidak bijaksana mengkomunikasikan kebijakannya itu. Akhirnya tidak efektif berlaku. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, ini yang kedua ya, yang mungkin tidak tuntas dijelaskan tapi kita jelaskan pada malam hari ini ya. Jadi mulai besok kalau kita mau ngambil keputusan yang sangat-sangat penting, termasuk dalam urusan keluarga, apalagi dalam urusan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jangan lupa ya, harus mau mendengarkan dulu dari pihak yang dipimpinnya itu. Mau nggak? Ya, kalau mau, ayo kita bareng-bareng melaksanakannya dengan penuh kebahagiaan begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, coba perhatikan Bapak Ibu ya, seorang Siti Hajar ya. Siti Hajar itu ya, ketika diantarkan oleh suaminya dalam sebuah tempat atau di sebuah tempat yang di situ tidak ada kehidupan ya. Bapak Ibu boleh bayangkan ya, di situ tidak ada
pohon seperti yang kita saksikan banyak di sini, ya. Di situ tidak ada air, ya. Bahkan mungkin rumput pun belum tumbuh di situ. Jadi yang ada itu adalah batu, ya, pasir, gurun pasir yang panas begitu. Tidak ada kehidupan di situ. Seorang suami mengantarkan istrinya dengan bayinya, kemudian ditinggal begitu saja di situ. Ditinggal begitu saja. Bagaimana coba perasaan seorang ibu kalau misalnya itu terjadi pada ibu? Bawa anaknya yang masih kecil, bekalnya juga tidak banyak, diantarkan oleh suaminya, ditinggal begitu saja, ya, tanpa penjelasan yang memadai. Ditanya seandainya dalam bahasa kita, kok tega kamu meninggalkan kami di sini berdua, ya. Sampai berkali-kali itu, ya, ceritanya Siti Hajar meminta penjelasan. Apakah ini adalah perintah dari Tuhanmu, katanya. Terakhir beliau bertanya seperti itu. Baru kemudian Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini adalah perintah dari Tuhanku. Kemudian dijawab oleh Siti Hajar, idzan, kalau memang seperti itu, ya, la yudhi'unallah, niscaya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami yang taat dengan perintahnya itu, ya. Coba perhatikan Bapak Ibu kata-kata Siti Hajar ini, ya. Dengan penuh keyakinan, yakin dengan seyakin-yakinnya kalau itu perintah Allah, ya, yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan bagi kita yang taat untuk menjalankan perintahnya itu, ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin, ya, kalau kita ingin meniru Siti Hajar, Siti Hajar itu punya keyakinan yang sangat luar biasa, yang melampaui semuanya, ya. Kalau memang itu perintah dari Allah, dia yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang betul-betul dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesabaran, keikhlasan melaksanakannya, ya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Dia berlari dari Safa ke Marwah, ya. Jadi setelah mendapatkan jawaban dari suaminya, ya, dia sabar, dia ikhlas, dia terima perintah itu, karena dia yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang melaksanakan ketaatan terhadap perintahnya itu. Dia kemudian lari dari Safa ke Marwah, di mana kita kalau naik haji menjadi salah satu ritual haji itu, ya. Jaraknya lumayan jauh. Berapa jaraknya dari Safa ke Marwah yang pernah naik haji? Berjalan, lari. Yang kedua ini juga perlu diperhatikan, tidak cukup yakin. Nah ini, yang pertama tadi kan keyakinan yang kuat itu penting. Anda punya keyakinan, punya optimisme itu sangat penting, ya. Tapi jangan lupa yang kedua harus berikhtiar, harus berusaha, harus bekerja keras. Sebagaimana Siti Hajar juga menunjukkan itu. Dia bekerja keras, dia berusaha untuk keluar dari masalah yang dihadapi, dengan cara mencari, ya, dari Safa ke Marwah lari, mencari jalan keluar dari apa yang dialami, ya. Jadi kalau itu berhasil dipadukan Bapak Ibu, antara keyakinan yang kuat, antara optimisme yang kuat dengan ikhtiar, ya, dengan kerja keras, pasti Allah itu akan mengingat, Allah pasti akan tergugah, ya. Buktinya apa? Buktinya Allah kemudian memberikan solusi terhadap yang dialami oleh Siti Hajar itu, ya. Jadi ada hasilnya, ya. Sebuah keyakinan yang kemudian dibarengi dengan ikhtiar, dengan kerja keras, ya, ternyata menemukan hasil, ada hasilnya, ya. Singkat cerita, kemudian lahirlah apa hasilnya Siti Hajar itu lari dari Safa ke Marwah? Apa hasilnya? Apa yang ditemukan? Air Zam-Zam yang kita nikmati itu setiap tahun kita naik haji, itu adalah hasil kerja keras dari Siti
Siti Hajar. Ya. Saya setuju itu dengan pendapat yang mengatakan bahwa proses itu penting. Ya. Hasil itu juga penting. Ya. Apa katanya anak muda sekarang? Proses tidak? Hah? Tidak apa tadi Ustaz? Katanya anak muda sekarang itu kan pinter tuh. Tidak instan ya. Tidak mengkhianati proses. Hasil itu tidak mengkhianati proses. Artinya apa? Kalau kita menginginkan sesuatu, ya harus mau berikhtiar, harus mau berproses ya. Ya kalau cuma diam saja di rumah malas, gimana kita bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan? Ya kan? Siti Hajar berusaha dulu, kerja keras, keluar keringat, ya, lari dari Safa ke Marwah, baru dia dapat hasilnya gitu loh maksudnya. Ya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita kalau menginginkan sesuatu, ya, tidak cukup hanya yakin saja kepada Allah. Yakinlah apa katanya Allah, tapi kita nggak mau berusaha. Ya. Ya, itu harus dilakukan secara berbarengan. Keyakinan itu ya, wajib juga didukung dengan usaha, dengan ikhtiar ya. Sehingga kita tidak berdebat lagi seperti debatnya Jabariyah dengan Qadariyah yang tidak pernah selesai itu ya. Jabariyah dengan Qadariyah itu kan berdebat, tak pernah usaha ya. Tapi kita ya, bisa memahaminya bahwa di samping kita yakin bahwa Allah itu menentukan ya, apapun yang dikehendaki ya, karena dia berkuasa atas segala sesuatu, tapi kita juga punya keyakinan bahwa usaha itu juga ikut menentukan ya. Jadi antara keyakinan kepada Allah ya, dengan apa yang kita usahakan itu seiring berjalan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang kedua yang mungkin belum tentu tuntas disampaikan, kita tuntaskan pada malam hari ini. Kemudian yang ketiga, masih ada waktu ya? Masih ada ya. Bapak Ibu coba perhatikan ya. Kenapa sih anak ibu dengan ayah ini kompak melaksanakan ketaatan terhadap perintah Allah itu? Kok begitu kompaknya ya Nabi Ibrahim sebagai suami, sebagai ayah dengan anaknya Ismail, dengan istrinya? Kok semuanya kompak gitu? Kok bisa gitu loh? Kompak melaksanakan ketaatan terhadap perintah Allah yang sangat berat gitu. Itu pertanyaannya. Mungkin tidak banyak orang yang bertanya itu ya. Kita taunya cuman ya sudahlah, perintah itu langsung dilaksanakan gitu ya. Ya kadang-kadang dilaksanakan sendiri-sendiri ya kan. Kadang suaminya saja yang melaksanakan ya, istrinya enggak, atau sebaliknya. Nah ini suami, istri, anak kompak melaksanakan ketaatan terhadap perintah Allah yang sangat berat. Kenapa itu terjadi? Gitu. Nah kalau kita mau memahami, kita boleh meniru manajemen Ibrahim ini dalam mengelola keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya, kalau dalam bahasa kita itu ya. Kok bisa dengan penuh kebahagiaan ketiganya sama-sama sabar, sama-sama ikhlas ya melaksanakan perintah Allah itu. Kenapa? Karena ternyata Nabi Ibrahim itu bisa menjadi teladan yang baik ya. Jadi kuncinya adalah seorang pemimpin itu harus memberikan keteladanan ya. Ini penting Bapak Ibu, karena kita sekarang ini mengalami krisis keteladanan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lain, di yang lebih besar, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan negara ya. Penting, seorang pemimpin itu harus menjadi contoh, harus menjadi uswah, menjadi kudwah ya, bagi yang dipimpinnya. Mon panjenengan tero rajina toro oca, anak-anak toro oca, harus kasih contoh. Harus kasih contoh. Mengapa Nabi Ismail itu sabar menerima perintah Allah? Karena dia menyaksikan bapaknya itu sabar
menerima perintah itu. Kenapa Nabi Ismail itu taat menerima perintah Allah? Karena dia menyaksikan sang ayah itu juga sangat taat. Ketika diperintahkan oleh Allah, Ibrahim itu taat. Dan itu disaksikan oleh Ismail. Sama juga istrinya begitu. Kenapa Siti Hajar yang mengandung 9 bulan dengan penuh perjuangan membesarkan anaknya, begitu ikhlasnya menerima perintah Allah itu, begitu sabarnya menerima perintah itu. Kenapa? Karena dia menyaksikan suaminya yang namanya Ibrahim itu juga sabar, juga taat, juga ikhlas. Jadi ketiganya sama-sama kompak. Makanya tidak mempan. Jadi kalau misalnya dalam cerita, saya ingat dulu waktu masih kecil itu ada di Sumeneb, nggak tahu masih ada atau belum, sudah bubar ya. Ada Al-Badar Mahajaya dulu, tahun berapa itu? Bapak di sini ada yang 80-an ya. Al-Badar Mahajaya itu kalau diundang mengisi acara walimah karja di kampung-kampung itu sering membawa cerita-cerita kenabian. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim ya. Itu diceritakan ya. Nah, diceritakan oleh Al-Badar Mahaja itu yang saya ingat, itu sampai yang namanya setan-setan itu nggak mempan itu, membujuk 3 orang ini supaya mengurungkan niatnya. Jangan, itu berat sekali. Masa kamu tega mau mengorbankan anakmu gitu ya, itu ya. Jadi iblis itu, setan itu sampai berbisik seperti itu, diceritakan oleh Al-Badar Mahajaya itu ya. Tapi tidak mempan, ketiganya kompak melaksanakan itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh karena itu sekali lagi perlu keteladanan itu ya. Bapak nggak mungkin hanya menyuruh istrinya rajin pengajian, tapi bapak sendiri malas ke pengajian. Gimana coba? Saya mohon maaf ya, bapak ibu kan seneng kalau istrinya rajin pengajian, nyuruh pengajian, ayo pengajian. Tapi kalau bapak ibu, kalau bapaknya nggak senang pengajian gimana gitu loh ya. Bapak senang kalau anaknya banyak menghafal Al-Quran ya, disekolahkan di sekolah tahfidz ya. Kalau cari sekolah yang ada tahfidznya, yang ada hafalan-hafalannya. Tapi bapak sendiri nggak pernah menyentuh Al-Quran, nggak pernah ngaji lah, coba gimana ya kan? Itu kan tidak memberikan keteladanan ya. Nah sekali lagi, ayo ya, sedikit demi sedikit, walaupun kita tidak bisa 100% ya meniru keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, tapi paling tidak lah ya kita akan berusaha sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa melengkapi apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh para ustadz dan para kiai ya, pada khutbah Idul Adha kemarin itu ya. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.